Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjaya Putri dengan NIM 151910383043 dari D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pemeriksaan IPP pada pasien dengan klinis hematuria di instalasi radiologi RSUD DRR Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Langsung saja, yang pertama ada pengertian pemeriksaan IPP. Pemeriksaan radiografi kontras dengan pemeriksaan ginjal, ureter, dan vesika urinari dengan menggunakan sinar X. Nah, pemeriksaan IPP ini termasuk dalam tindakan invasif dengan menggunakan kontras yang diinjeksikan melalui vena. Selanjutnya, ada pengertian klinis. Hematuria atau urin berdarah adalah suatu gejala yang ditandai dengan adanya darah atau sel darah merah di dalam urin yang disebabkan oleh adanya inflamasi pada saluran kemih. Dapat disebabkan juga oleh benih prostat, hipertrofi, sistitis, sarninoma bladder, batu pelvis renal atau ureter, dan penyakit lain-lain. Prosedur teknik pemeriksaan IPP. Persiapan pasien. 48 sampai 28 jam sebelum pemeriksaan, pasien hanya boleh makan bubur. 18 jam sebelum pemeriksaan kemudian, pasien diberi laksatif guna untuk mempercepat evakuasi feses. Yang ketiga, 13 sampai 10 jam kemudian dilakukannya IVP, semua makanan sebaiknya di stop dan jumlah minum dibatasi. Nah, yang terakhir, tepat sebelum IVP, dilakukan terlebih dahulu foto BOF atau foto plane untuk mencari batu radio opak dan menilai persiapan dari pasien. Selanjutnya, alat dan bahan untuk pemeriksaan. Yang pertama, pesawat sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi. Yang kedua, kaset sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada apron. Yang keempat, cairan saffron. Yang kelima, ada peralatan steril. Yang keenam, alkohol, betadine, dan media kontras water soluble. Nah, teknik pemeriksaan IVP. Yang pertama, dilakukan foto polos BOF atau plane terlebih dahulu dengan posisi upper supine pada meja pemeriksaan. Kemudian melakukan sterilisasi pada daerah yang akan diinjeksikan kontras dengan desinfektan dan menggunakan hand spoon. Yang ketiga, siapkan kontras dalam spuit 20 ml. Dan yang keempat, pasang infus guna menjadi tempat injeksi kontras. Nah, yang kelima, kemudian menginjeksikan kontras secara intravena dengan perbandingan 1 ml per kilogram atau berat badan secara perlahan. Catat waktu saat menginjeksikan kontras. Kemudian yang keenam, tunggu hingga 5 menit pasca injeksi kontras, kemudian dilakukan ekspos untuk pertama. Untuk yang kedua, yang kemudian dilakukan ekspos kembali pada saat 15 menit, 30 menit, kemudian 1 jam hingga 2 jam, tepat pasca injeksi kontras. Yang kedelapan, setelah 2 jam pasca injeksi kontras, pasien diminta untuk mengeluarkan cairan terlebih dahulu. Kemudian pasien difoto kembali atau biasa disebut dengan postmixi. Nah, yang kesembilan, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian jarum dilepaskan, tempat injeksikan kontras, kemudian pasien diperbolehkan untuk pulang. Nah, ada proteksi radiasi, yaitu justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Dan tidak lupa sebelum dilakukannya pemeriksaan IVP, terlebih dahulu keluarga diberikan informed consent. Indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama, indikasi untuk pemeriksaan ini adalah hematuria, batu ginjal, kolik, ureter, atau kecurigaan adanya batu. Selain itu, indikasi yang lain antara lain, yang pertama ada suspek varian dan anomali kongenital, yang kedua infeksi traktus urinarius persisten,
Yang ketiga ada kolik ginjal, yang keempat ada trauma ginjal, yang kelima ada trauma ginjal, ureter, dan pelvis. Pasien dengan retensi urin dan infeksi saluran kemih dianjurkan untuk melakukan ultrasonografi atau USG dibandingkan dengan IVP. Nah, kemudian adapun kontraindikasi IVP menurut WHO sebagai berikut. Yang pertama ada hipersensitif terhadap media kontras. Yang kedua ada tumor ganas, yang ketiga ada penyakit hati atau liver, yang ketiga, yang keempat ada gagal jantung, yang kelima anemia, keenam gagal ginjal, penyakit kencing manis, multiple myeloma, dan Peckhortitoma. Selanjutnya, hasil gambar pemeriksaan IVP. Nah, hasil gambar yang pertama adalah fotoplan, di mana fotoplan ini dilakukan untuk menilai persiapan dari pasien. Nah, yang kedua ada foto 5 menit pasca injeksi kontras. Nah, di mana 5 menit ini difoto untuk melihat apakah kontras sudah memasuki ginjal atau belum. Nah, pada foto 5 menit pasca diinjeksikan kontras ini dapat dilihat bahwa kontras sudah memasuki ginjal. Nah, yang ketiga ada foto 15 menit pasca diinjeksikan kontras, di mana untuk melihat kontras sudah memasuki ureter. Selanjutnya, foto 30 menit. Pada foto 30 menit pasca injeksi kontras, di sini untuk melihat apakah kontras sudah mulai memasuki bladder. Nah, kemudian dilakukan lagi foto 60 menit pasca injeksi kontras untuk melihat apakah bladder sudah dipenuhi oleh kontras apakah belum. Nah, setelah 1 jam kemudian difoto, kita harus mengkonsultasikan kepada dokter dan kemudian dilakukan lagi foto pasca 2 jam setelah injeksi kontras, dan terakhir dilakukan foto post-mixi atau foto setelah dilakukan pembuangan air kecil. Referensi. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.